Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan anugerah penyertaan Tuhan hanya karena kasih setianya. Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Yohanes ketiga ayat yang ke-15 demikian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku dikasihi Tuhan, memang apa yang dikehendaki oleh Tuhan berbeda dengan dunia. Bahkan tidak lumrah menurut tata cara pikir manusia. Apakah ada orang yang setelah ditampar pipi kanannya sampai mau memberikan pipi kirinya supaya bisa ditampar lagi? Lumrahnya adalah jika pipi kanannya ditampar, maka orang akan membalas. Bahkan tidak hanya sekali, namun berkali-kali sepuas hatinya. Dan apakah ada orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain sebelum bisa membalas perlakuan buruk yang telah dilakukan kepadanya? Itulah yang membuat Yunus tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Menurut Yunus, orang Niniwe adalah musuh bangsa Israel. Oleh karena itu seharusnya dibinasakan sekalian. Akan bahayanya jika musuh Israel tetap hidup, pasti akan membahayakan kehidupan bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Allah ingin supaya bangsa Niniwe juga diselamatkan. Oleh karena itu di tengah badai Tuhan mengutus seekor ikan besar untuk menelan Yunus yang dilemparkan ke laut karena sudah bertobat menyadari kesalahannya. Tuhan Allah menghendaki supaya setiap ciptaan jangan sampai binasa, termasuk bangsa lain dan orang-orang yang tidak mengenalnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah mengasihi seluruh ciptaan. Oleh karena itulah Ia juga menghendaki supaya umatnya juga hidup dalam kasih kepada siapapun juga, termasuk kepada orang-orang yang menyakiti hatinya. Perintah untuk saling mengasihi mustahil dilakukan orang biasa. Perintah ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi dan taat kepada Tuhan, yang bersedia melakukan kehendak-Nya, sehingga kehidupannya tidak seenaknya sendiri. Oleh karena itu, umat Tuhan jangan sampai hidup seenaknya sendiri, apalagi hidup dengan dunia. Meskipun demikian, mari saudaraku, Allah tetap akan menyertai kita. Seberat apapun persoalan kita, Ia tetap akan menyertai dan menolong kita. Maka serahkanlah segenap pergumulanmu kepadanya dan lihatlah pertolongan yang ajaib ada untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami senantiasa bisa menjalankan kehidupan kepadamu dengan sukacita. Tolong kami agar hidup kami selaras. Tolong kami agar hidup kami hanya seturut dengan kehendak-Mu semata. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.